Horas, Baligi Academy hadir. Ya, kita usahakan sembari kita mengerjakan pekerjaan kita, kita menyuarakan terus ya betapa barbar brutal biadabnya itu ya Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto ya memproduksi video CCTV rekayasa ya dan BAP rekayasa sebagai produk resmi Polda Metro Jaya 2016 ya. Bayangkan satu institusi produknya itu bisa rekayasa ya, padahal itu institusi yang dibiayai rakyat, bisa produknya itu menjadi produk apa ya, produk rekayasa untuk mengkriminalkan rakyat ya, menersangkakan ya, memasukkan ke sel tikus 4 bulan ya, di penjara 8,5 tahun ya. Aduh, luar biasa lah kebrutalan mereka ini ya, tidak ada hati nuraninya sama sekali nih. Kita tetap menyerukan ya, walaupun ini sepertinya Kapolri ini apa ya, apa namanya ini, bisu, tuli, ya, pura-pura buta, pura-pura tuli, ya, pura-pura bisu, ya. Jadi, ya bisa jadi ini orang apa ya, altar boy. Padahal golden rule, Listio Sigit Prabowo, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ya, saya kira itu filsafat tua ya. Di semua agama ada itu. Saya bukan mau menjamitai di sini, ya, mengkhotbah kau, tapi itu kan ilmu apa dasar saja ya, dasar sekali itu. Listio Sigit Prabowo. Ya. Kalau kau punya anak, punya putri, tidak mau direkayasa, jangan merekayasa. Gitu. Institusi kalian itu jangan merekayasa, apalagi dibiayai rakyat. Ya, menersangkakan, memidana, mengantarkan langsung itu produk resmi rekayasa Polda Metro Jaya 2016 si Krisnamurti itu ya, diantarkan untuk P21 ke kejaksaan. Ini kan luar biasa kau kalau diam kau ya. Apa teaching yang pernah kau pelajari dari orang tuamu? Aduh, parah kali kau kalau sampai mendiamkan masalah ini ya. Kami tidak akan bosan-bosan apa sih cuma buat video 10 sampai 20 menit ya, untuk mencatat jejak digital kepada generasi ke depan, mungkin biar tahu bahwa kita itu bukan pengecut ya. Kita tidak takut sama seragammu, tidak takut kami sama pistolmu ya, tidak takut kami kau punya undang-undang ITE yang bisa menahan, atau undang-undang KUHP yang bisa menahan kami ya. Tapi kau tidak akan pernah membuat kami bungkam institusimu itu, karena kami berjubahkan kebenaran, keilmiahan ya, yang bisa diuji oleh publik. Gak takut kami ya, dengan seragammu itu, seragam rakyat itu, pistolmu pistol rakyat itu. Sekali lagi saya serukan juga kepada Presiden terpilih Pak Prabowo, kurangi Pak anggaran 114 triliun itu, terlalu besar itu untuk menjaga sipil aja. Apa pekerjaan mereka ya? Saya lihat di polsek-polsek itu banyak nonton sinetronnya mereka ya, bukan keliling-keliling untuk berkenalan dengan rakyat ya, berkeliling naik sepeda seperti di Jepang itu ya. Ya, setiap polsek itu keliling berkenalan dengan masyarakat, mengidentifikasi permasalahan di masyarakat. Apa di polsek-polsek itu saya lihat lebih banyak nonton sinetron itu ya. Tidak ada pekerjaan mereka, cuma nonton sinetron. Begitu kita laporkan ya apapun kejadian, malas mereka. Lebih baik mereka nonton sinetron itu. 114 triliun hanya untuk nonton sinetron, hanya untuk merekayasa kasus supaya naik jabatan kalian. Ini kan luar biasa kalian kejahatannya ya. Kalian penegak hukum, tapi kalian pelanggar hukum paling berat. Ya, kalian dikasih undang-undang untuk menahan kami, ya, memeriksa kami. Ya. Tetapi kalian sendiri yang menyalahgunakan wewenang itu ya, Pak Prabowo. Ya.
sudah terlalu besar anggaran untuk polisi ini 114 triliun, ya. Wewenangnya apa, Pak? Pangkas, Pak. Jadikan dia di bawah sebuah kementerian, dan anggaran itu bukan Kapolri yang megang, ya. Kalau dia yang megang, maka bisa semena-mena dia harus ada kementerian atau menteri sipil yang bisa memegang anggaran mereka ini, biar jangan semena-mena. Perlakuan yang sama terhadap TNI, gitu. Kenapa TNI uangnya di Menhan, bukan langsung di Panglima? Sama seperti ini, ya. Uang yang 114 triliun itu saking banyaknya bisa dipakai untuk merekayasa. Wewenangnya besar sekali. Makanya itu, ya, harus ada kementerian yang bisa memegang uang. Dan jadi Kapolri ini hanya mengajukan anggaran seperti layaknya Panglima sekarang gitu loh. Ini udah terlalu brutal, Pak, rekayasa ini, dan kita sudah surati, ya, secara online Dumas Presisi, bahkan sudah kita suarakan lewat podcast, lewat YouTube. Tidak mau tahu juga ini Kapolri ini. Lebih baik dia pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura apa ini, bisu. Ya mudah-mudahan bisu benaran, ya, tuli benaran, dan buta benaran ini, ya. Panglima sipil penegakan hukum malah merusak hukum, melanggar hukum, dan kau biarkan, Listio. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah rakyat sesuai dengan jabatan. Jangan karena pertemananmu dengan Krisnamurti, ya, membuat kau tumpul, buta, tuli, bisu. Kau dibayar oleh rakyat untuk apa? Untuk punya wewenang menegakkan hukum terhadap siapapun. Equality before the law. Persamaan depan hukum, itu yang harus kau pegang. Jangan diam saja kau. Ini ada videonya nih si Krisnamurti, ya. Tentang petenteng kayak nggak tahu malu dia itu, ya. Jenderal rekayasa tapi luar biasa brutalnya, barbar dan biadabnya, ya. Ini di belakang saya ini Listio, backgroundnya, ya, para pahlawan revolusi. Kau pahlawan apa kau? Pahlawan duit, pahlawan jabatan kau, ya. Bawa kau duit dan jabatanmu, ya. Nggak bakal kau dikenang sebagai Kapolri pengecut, penakut, benci. Menegakkan hukum itu harus buta, Listio. Itu apamu, wewenangmu, walaupun itu saudaramu, apalagi cuma senior dan seangkatanmu, Tito Karnavian dan Krisnamurti itu. Bawahanmu itu Muhammad Noor Lazar, bahkan kau angkat jadi sekretaris pusat laboratorium. Masa di institusimu para perekayasa penipu malah naik jabatan? Institusi apa itu? 114 triliun kau pakai untuk malah menaikkan pangkat jabatan tunjangan para penipu perekayasa di institusimu. Kan brutal kalian itu, ya. Pak Prabowo, tolong dengarkan apa rakyat, ya. Kalau Anda ingin dicintai rakyat, berpihak kepada rakyat, jangan pada perekayasa ini. Kami menuntut Pak Prabowo, ya, pertama, turunkan derajat mereka, sudah terlalu tinggi wewenang mereka. Anggaran mereka juga turunkan, dan bentuk kementerian yang bisa sebagai juru bagi anggaran, ya. Biar jangan langsung Kapolri yang memegang anggaran. Kenapa Panglima tidak memegang anggaran, Panglima TNI? Malah orang ini Kapolri memegang anggaran langsung semena-mena. Gitu loh. Dengan anggaran yang besar seperti itu, mereka bisa membayar ahli penipu juga, ya. Seperti psikolog, kriminolog, ya. Anggaran yang besar itu bisa mereka pakai untuk membayar semua psikolog, ya. Begitu mereka pingin merekayasa, tinggal bayar aja ahli-ahli yang pingin dibayar, ya. Mulai dari psikolog, kriminolog, forensik, dan lainnya, ya. Seperti yang kalian tonton inilah. Itu saya diminta untuk datang ke Polda Metro di Bareskrimum. Saya bertemu dengan polisi yang bernama Bapak Hendro dan diminta untuk melihat tayangan video.
tentang apa yang terjadi di Cafe Oliver terkait kasus yang membuat kita berada di sini sekarang. Polisi yang bersangkutan tidak memberikan banyak informasi selain meminta saya untuk mengamati video tersebut. Saya ditemani oleh tim saya bernama Vero Adesla dan kami mengamati tayangan tersebut selama kurang lebih 1 jam. Selesai di situ, kemudian kami berdua pergi meninggalkan tempat. Keesokan harinya, proses tersebut diulang bersama Bapak Hendro lagi di kantor saya yang ada screen lebih lebar, dan kami mempelajarinya selama kurang lebih 3 jam, meneliti satu persatu untuk melihat apakah perilaku yang tertampil di video tersebut adalah perilaku yang lazim ditampilkan atau muncul pada konteks situasi yang ada di situ. Jadi kami mempelajari video tersebut satu persatu, mulai saat tersangka masuk ke kafe sampai kemudian korban dibawa keluar dari kafe tersebut. Dan dari situ memang kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang kami buat. Ketika menunggu teman, dan dalam konteks teman ini adalah teman yang sangat dinanti-nanti, biasanya seseorang memang menunjukkan adanya indikasi kegelisahan. Dan ini juga tampak pada Jessica waktu menunggu. Ya ada psikolog apa ini ya, psikolog Antonia Rati Anjayani sudah kabur-kabur seperti itu aja ya, seperti manusia bodoh dia. Ya, tidak menolak. Kenapa ya? Mungkin dibayar atau iming-iming nanti proyek psikologi di Mabes Polri kan banyak ya, 114 triliun itu pasti banyak proyek-proyek ya. Ya dia tidak mau tahu dengan nasib rakyat. Tinggal dibayar aja ya, ini ahli. Nah, psikolog, analisa dulu, lazim tidak lazim, cemas tidak cemas, tindakan-tindakan yang mencurigakan. Padahal sudah kabur-kabur begitu ya. Harusnya kan kalau psikolog yang ada waras ya, dikit orangnya, ada hati nuraninya menolak. Saya tidak bisa menilai gestur dengan video yang rusak seperti ini. Tapi ya itulah, dengan anggaran 114 triliun itu dia bisa bayar siapapun gitu loh. Begitu mereka ingin merekayasa kasus, ya mereka punya banyak stok ahli untuk yang bisa dibayar untuk prestasi rekayasa mereka. Karena anggarannya kan terlalu besar, 114 triliun itu hanya untuk satpam, untuk sipil ya. Ya. Kalau untuk teroris ya berserahkan saja ke TNI. Ya, polisi ini ya untuk urusan sipil gitu. Kita lihat di polsek-polsek itu mana ada kerjaannya, nonton sinetronnya, nonton aja kerjaannya. Ya, kalau saya di Jepang dulu naik sepeda mereka, ya, untuk mengidentifikasi permasalahan masyarakat. Jadi paham benar permasalahan di masyarakat, bukan nonton sinetron, bukan laporan kayak apa ya, kayak bos orang masyarakat yang datang ke dia, kayak bos di polsek-polsek itu. Ya, kita datang kayak kita yang minta-minta. Mereka nggak pernah turun ke lapangan, itu nonton sinetron aja itu ya. Begitu kita laporkan seolah-olah bukan tugasnya itu. Coba yang kalian alami kan sama ya di seluruh Indonesia itu, 114 triliun cuma untuk nonton sinetron itu polsek-polsek ini. Gimana ini Listio ya? Sudah tukang rekayasa di Mabes Polri, di polsek-polsek juga pemalas, tapi minta naik anggaran lagi, 114 triliun lagi ya. Ya itulah ya. Jadi dengan besarnya anggaran mereka ya ini ya, dan otoritas penggunaan anggaran juga di Kapolri langsung, ya mereka bisa membayar ahli-ahli penipu juga ya. Seperti itulah Antonia Rati Anjayani dan kriminolog lainnya ya. Siapa itu yang dari entah mana itu ya. Itu tinggal iya aja, yang penting nanti ada proyek psikologi, oke, dapat ya. Psikologi, karena saking besarnya dana ya di Polda Metro Jaya saat itu, di Mabes Polri banyak. Jadi ya tinggal pakai banyak stok ahli yang bisa dibayar orang ini untuk melancarkan rekayasanya ya. Belum lagi laboratorium forensik, komputer forensik Mabes Polri, Bareskrim itu, dan toksikologi ya, yang satu merekayasa video CCTV
Jessica ya, mengaburkan, menghancurkan semua, menganimasi, membuang informasi warna, baris krim, komputer forensik, toksikologi itu Dr. Nur Samran Subandi menghitung mundur manual aja, dia bilang 16.39, harusnya 16.20. Jessica sedang ada di kasir. Itu laboratorium apa itu Listio itu? Toksikologi Mabes Polri. Softwarenya Excel, pemodelan apa namanya pemodelan dekomposisi atau penguraian sianida pakai persamaan kuadratik, ya parabolik terbuka, itu kan goblok, longor atau rekayasa itu. Listio, mulutmu sering mengatakan scientific crime investigation. Scientific apa itu? Label-label barbar brutal itu. Kok nggak kau cari orang yang terbaik di setiap labmu yang punya integritas? Malah kau naikkan pangkat itu jadi sekretaris pusat laboratorium forensik Mabes Polri, baris krim Mabes Polri, itu semua makna Al-Azhar, penipu perekayasa itu. Bagaimana kau integritasmu? Ya wajar kalian di sana di baris krim isinya para penipu. Ya bayangkan apa yang terjadi di Polda dan Polres dan Polsek. Sudah punya Kapolri yang tidak tegas, penakut, pengecut, banci. 3 tahun lebih jadi Kapolri, nggak ada prestasi. Apa yang mau diharapkan dari Polda, Polres, Polsek? Ya nggak ada diharapkan, ya kaunya ditengok sebagai referensinya. Apa ngecut? Tanpa prestasi, banci. Diangkat Kapolri juga karena kedekatannya sama Jokowi, bukan karena prestasi. Ini itu orang. Kecuali kau berprestasi, berani, tegas, bersih, ya pasti para polsek akan tunduk sama kau. Kau instruksikan keliling kalian naik sepeda, pasti mereka mau gitu loh. Karena kau bersih, bukan kotor, penakut, gitu loh. Siapa yang mau dengar kau? Perbuatan rekayasa yang paling barbar, brutal, biadab sepanjang Indonesia ini berdiri, kau biarkan, ya, kau bungkam, ya, kau tenggelamkan kasus ini, ya, berharap Jessica bebas bersyarat, sudah bisa kalian senang-senang tenang ya. Ini kan kau mengkhianati rakyat, Listio Sigit Prabowo, ya. Kau 3 tahun lebih kau tanpa prestasi, kau apalah prestasimu coba. Kalau tanpa desakan rakyat itu Sambo kau biarkan nih, kau amankan itu, kau sembunyikan Sambo. Begitu juga dengan sekarang, ya. Rekayasa barbar brutal biadab Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, pasti ingin kau diamkan, kau tenggelamkan, kau sembunyikan itu. Bukan begitu caranya Listio untuk memperbaiki citra polisi. Ya, bersihkan dengan terang-terangan, dengan dibuka secara, kau tuntut mereka, kau pecat, kau pidanakan. Itu loh, itu meningkatkan citra polisi yang sudah hancur se-Asia Tenggara, paling kotor, paling korup, paling brutal, barbar, biadab ya. Masa mereka yasa kasus untuk naik jabatan. Ya. Saya kira polisi di Ghana atau Gambia atau apa di Ethiopia sana tidak sebarbar brutal biadab seperti kalian. Ini kita negara G20. Ya, harusnya kan disertai dengan penegakan hukum yang tertib, yang berintegritas, bukan naik mau jabatan, mau jenderal, mau kapolri, merekayasa kasus. Ya. Belum lagi sudah kita laporkan kau diam lagi. Sepengecut apa sih kau sifatmu? Pingin jabatan, pingin fasilitas, tunjangan, segala macam, tapi nggak mau tanggung jawab, nggak mau menangmu, nggak mau ngambil resiko. Pemimpin apa kau? Ya, ketua RT aja nggak bisa kau, nggak layak kau. Sistem yang kau bangun, Dumas prosesi, Dumas apa itu presisi, ya, presisi apa itu? Dilaporkan, laporan selesai. 37 bukti ilmiah kok dimain-mainkan kayak gitu ya. Laporan selesai, tidak berkadar pengawasan. Sistem apa itu? Katanya scientific crime investigation. Saya kasih bukti scientific evidence rekayasa brutal barbar biadab Tito Karnavian Krisnamurti Muhammad Nuh, malah tidak berkadar pengawasan. Apanya yang berkadar pengawasan? Berantem apa?
online. Artis dituduh hamil di luar nikah, langsung respon cepat. Ya. Begitu receh-receh, kasus receh-receh, langsung respon cepat. Ya. Berantem online, ITE, respon cepat. Untuk apa 114 triliun kalau cuma ngurus receh-receh gitu, Listio? Ya, harus dimulai dari dalam jajaranmu. Kalau cuma ngurus urusan receh-receh kayak gitu kok butuh 114 triliun. Ya. Satpam aja, Satpam BCA lebih hebat itu, lebih ramah, lebih cepat kerjanya, lebih progresif daripada kau. 114 triliun. Boleh gini rekayasa ini ya, sangat sistemik. Semua dipakai untuk merekayasa, sistemik, struktural. Ya. Satu institusi rekayasa dipakai ahli-ahli untuk rekayasa juga ya. Psikolog lah, kriminolog lah, belum lagi ahli hukum pidana. Omar Syarif Hiares. Ya. CCTV nggak mungkin direkayasa. Itu dari mulutnya itu profesor pidana apa itu? Nggak tahu aja pun ngomong di luar ininya ya bidangnya. Itulah dipakai itu Mabes Polri, Polda Metro Jaya. Ahli hukum pidana seperti itu dipakai. Bodoh seperti itu ya. Jadi itulah ya, saking besarnya anggaran dari Kapolri ini ya, Polri ini 114 triliun ya. Mereka bisa membayar siapapun, ahli manapun. Mereka punya banyak stok ahli untuk dibayar. Ya. Nggak bisa menolak karena duit itu ya. Mungkin bukan hanya duit ya, tetapi nanti proyek-proyek ya, berikutnya. Ya. Itulah seperti Antonia Ratian Jayani itu ya. Binsar Kultum aja di sidang itu membedakan centerpiece saja paperback nggak tahu. Centerpiece, paperback, itu centerpiece. Jadi paperbacknya di mana? Sudah sejajar? Belum sejajar? Bayangkan. Hakim aja seluruh sidang sama yang hadir, bahkan penonton di TV jutaan publik nggak tahu apa-apa tentang objek yang sudah hancur dibuat Muhammad Noah Lazar, penipu dari Baris Krim itu ya. Kepala sub bidang komputer forensik Mabes Polri. Saking rusaknya aja semua orang gelap gulita dibuat. Ini ada ahli psikolog sampai kecemasan, bisa dia lihat sekabur itu juga. Ya, gerak-gerik lazim tidak lazim bisa. Jadi kalau dibuat Muhammad Noah Lazar, burung gagak atau burung naga turun dari langit ke meja 54, percaya juga itu psikolog itu. Ya. Dibilang nanti ada ular python masuk ke meja 54 itu, naik ke meja 54, percaya juga itu psikolog itu. Yang penting kan bayarannya. Ya. Inilah rusaknya sistem hukum yang kau buat, Listio. Kenapa kau bilang kau buat? Kau biarkan. Sudah kita laporkan, kau biarkan. Itu kan brutal kan. Sistem apa? Dumas presisi sampahmu itu. Laporan selesai. Tidak berkadar pengawasan. Sistem apa itu? Dibayar rakyat, sistemnya sistem apa? Sistem receh. Untuk kasus-kasus receh aja. Parah, 114 triliun untuk mengurusi masalah receh-receh. Nggak terima kami sebagai rakyat. Pak Prabowo, turunkan uang mereka ini, kasih 1 triliun aja. Turunkan derajatnya ke kementerian. Anggaran itu jangan Kapolri yang megang, biar jangan semena-mena. Apalagi ini sudah kita laporkan, bungkan, diam, bisu lagi ini, tuli. Jengkel kita sebagai rakyat. Membayar pajak. Kafe yang cuma masuk gang, jalan tanah aja sekarang PPN nih, masuk. Bayangkan, jalan tanah, nggak ada pembangunan, jalannya tidak beraspal, masuk gang. Tiba kita bayar. PPN 10%, 11%. Untuk bayar ini, 114 triliun. Terus kita lihat polsek-polsek. Cuma duduk-duduk, nonton TV. Nggak ada dia naik sepeda, kayak naik motor, mencari permasalahan di masyarakat, supaya jangan tinggal duduk diam begitu. Kayak bos. Pelayan, pengayom, pelindung rakyat. Apaan itu, Listio?
parah kau. Oke pemirsa, ya, sekian dulu dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba. Kita tidak akan henti sampai ini ya institusi kepolisian Republik Indonesia mengakui, meminta maaf, memecat, memidana Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimanrianto, dan ke-6 jaksa pengkhianat itu. Dan mereka sendiri yang mengajukan PK untuk bebas murni, Jessica, karena mereka yang melakukan rekayasa, mereka yang membuat kotoran rekayasa di institusinya, mereka yang harus bertanggung jawab membersihkannya. Itu hukum alamnya. Golden Rule. Listio Sigit Prabowo, ya. Sebelum pensiun kau 1 bulan ini, kau lakukan itu. Rakyat menuntut 114 triliun, jangan cuma ngurusin kasus receh kau. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi. Horas. Mungkin Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dalam persidangan ini untuk memudahkan penyebutan akan kita panggil dengan ahli, ya. Iya, mulia. Ahli tentunya untuk sebagai ahli kan harus memenuhi kriteria, dia mempunyai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Coba ceritakan riwayat pendidikan daripada ahli. Ya, baik. Saya mulai dulu dari riwayat pekerjaan. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik di Puslapfor Barreskrim Polri. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik Puslapfor Barreskrim Polri yang membawahi Laboratorium Digital Forensik. Dan saat ini juga saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI periode 2015 hingga 2019. Jauh sebelum Penasihat hukum, tadi justru pertanyaan saya tadi ya, ada kepada saudara untuk mengetahui validitas hasil rekaman CCTV itu. Apakah rekaman CCTV ini yang diproduksi lewat sistem komputer atau server, lewat DVR yang disimpan dalam remove ya, media atau flash disk, hard disk eksternal, sama kualitasnya dengan yang ada pada sistem CCTV itu tadi sudah kami pertanyakan. Bagaimana jawaban saudara? ketika sebelum proses transcoding itu sama, dan kita tidak bisa melakukan banyak hal yang tadi yang kita saksikan sama-sama, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa zoom in zoom out, itu kita butuh transcoding. Jadi kualitas setelah proses transcoding kualitasnya lebih bagus dibanding sebelum itu ya. Jadi kita ngomong kualitas, Saya kira hadirnya saya sebagai tim digital forensik adalah meningkatkan kualitas. Iya, supaya bisa menjelaskan jadi sesuatunya. isinya sama persis dengan yang Frame per frame sama. siap. Baik, saya ingin bertanya, apa saja sih unsur yang ada di dalam CCTV itu? Coba jelaskan. Oke. CCTV tadi juga udah saya jelaskan ketika Majelis Mulia bertanya. Sejatinya rekaman video itu terdiri dari frame, yang mana ada rekaman video itu mungkin 15 frame per detik, 25 frame per detik, 30 frame per detik, yang kalau kita lihat pakai aplikasi umum itu kelihatannya detik per detik, bukan frame per frame, sehingga tidak bisa kita dapatkan detail. Frame itu sendiri adalah capture gambar yang mana tersusun atas kotak-kotak atau dot-dot pixel. Baik, peralatannya sendiri, equipmentnya apa saja? Kita menggunakan algoritma super resolution. Kalau kita ngomong enhancement, untuk mendapatkan algoritma yang paling bagus itu ada algoritma yang terkini yaitu super resolution, dan itu digunakan tidak hanya di Indonesia tapi oleh FBI di Amerika, AFP di Australia, ataupun kepolisian di Eropa itu menggunakan sistem yang sama dengan kita. Oke pemirsa, kita bahas lagi ya bagaimana si penipu ya, ahli forensik digital penipu pengkhianat rakyat itu si Muhammad Noah Lazar, kepala subdit komputer forensik Barreskrim Mabes Polri itu menipu ya, menggiring hakim dengan hasil rekayasanya ya, yang bisa meyakinkan Binsar Gultom itu dengan pergerakan paperback ya, pergerakan tangan Jessica menaruh sesuatu yang katanya cyanida di dalam gelas kopi Mirna Salihin ya, di kamera 7 dan di kamera 9 melakukan penggarukan ya.
Kita lihat lagi di kamera 7 ya, bagaimana si penipu Muhammad Nur Al-Azhar ini ya, menerangkan semua momen of description dari Jessica Kumala Wongso di meja 54 ya, dengan hasil downscaling dia ya, pengaburan berdasarkan menggunakan metode downscaling biasa saja, yaitu mencerminkan spasial tinggi ke spasial rendah ya. Jadi 1,5 juta frame dibuang ya, tiap frame dalam video itu untuk dapat menggiring hakim dan publik, jutaan publik saat itu ya. Inilah dia di kamera 7, 15.57 sampai 17.17. Disinilah dalam rentang ini Jessica dituduh melakukan penjajaran paperback dan memasukkan sesuatu ke gelas kopi Mirna Salihin ya. Jadi downscaling ini dipakai untuk menutup animasi dia ya. Jadi setelah dia animasi, dia dia downscaling, turunkan untuk mengaburkan ya, untuk menutupi hasil animasi dia ya, pergerakan tangan segala macam itu yang dituduhkan ya. Bisa juga dikaburkan dulu, dianimasi lagi. Begitu ya, dianimasi, dikaburkan, animasi lagi, kaburkan, suka-suka dia. Pokoknya perbuatan rekayasa manusia jahat ini ya, super jahat ini ya, yang menggiring jutaan publik, menyesatkan jutaan publik saat itu. Ini manusia paling barbar, brutal dan biadab ya di seluruh dunia. Bahkan ini manusia nggak tahu ini ya, berhati iblis yang jelas yang disuruh oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti sebagai atasan dia saat itu. Ya, jadi yang otentik ya, sistem kamera di CCTV di Cafe Olivier ya, ini di poin 27 PAP-nya si penipu ini ya, 1920 super 80, 8 bit per kanal, artinya 24 bit per kanal untuk merepresentasikan 16,7 juta warna ya, sangat tajam, harusnya sangat bagus, tajam, tegas ya. Dengan di DVR tel view-nya itu dia ada dua opsi ya, 25 fps untuk PAL, 30 fps untuk NTSC. Jadi dia rusak itu juga laju temporalnya ya, laju frame-nya menjadi 10. Inilah penipu Mabes Polri ini ya, begitu kotornya jiwanya ini. Nah, jadi kalau 1920 80, kalau kita buka di sembarang aplikasi ya, atau video pemutar video, dia kalau kita praktekkan langsung begini, dia hampir memenuhi layar monitor Anda gitu ya. Nah, ini tajam semua pergerakan itu ya, semua objek, bahkan ini 50 meter sampai 100 meter aja tajam ya. Tinggal di zoom 2-3 kali, itu bagus sekali hasilnya. Begitu juga dengan misalnya yang lainnya, tajam sekali. Seperti ini harusnya kualitasnya, yang ekivalen dengan sistem video CCTV yang ada di Cafe Olivier ya. Tetapi apa yang terjadi ketika Muhammad Nur Al-Azhar menggiring Binsar Gultom itu ya, yang mempercayai semua animasi Muhammad Nur Al-Azhar itu ya, seperti orang idiot itu, si Binsar Gultom itu. Ini kamera 7, coba kita perhatikan. Nah, ini dia. Kan? Ya, kita perhatikan ini pada saat dibuka kan, ini kamera 7, 1557 sampai 1717 ini. Pertama kali dibuka dia kecil ini. Ya, sangat kecil, cenderung square ya. Padahal harusnya aspek rasionya ini harus lebih lebar ya dari sini. Lebar lebih jauh lebih lebar di sini harusnya itu. Tapi ini udah dirusak oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya. Mabes Polri harusnya menjaga integritas data, malah dihancurkan ini. Harusnya terbuka lebar ini, hampir memenuhi layar laptopnya sesuai dengan metadatanya ya. Ini lagi hancur semua. Nah, disinilah yang dituduhkan itu. Semua pergerakan Jessica ya, dikriminalkan oleh Mabes Polri, Tito Karnavian dan Krishnamurti ya. Apa yang bisa kita percaya di sini ya? Paperback bergerak. Kalau orang yang jago animasi ya, paperback itu bisa turun dari langit juga bisa ya. Turun dari langit, bahkan di dinosaurus atau sapi aja datang ke Cafe Olivier bisa dia buat gitu. Makanya jangan disentuh data itu. Apapun pergerakan atau moment of description yang dijelaskan oleh Muhammad Nur Al-Azhar pasti tipuan ya, jauh dari atau bertentangan dengan kejadian nyata. Begitu juga dengan tangannya ini ya. Nah, ini ya, 10 tangan pun bisa kemampuan editing di sini ya, bisa aja. Kalau sudah kabur tinggal guring narasi aja untuk Binsar Gultom, Partahi, Tulsutapea dan Kiswowo ya, dipercaya aja sama mereka. Tangan 10 tangan pun bisa dibuat di sini ya. 10 tangannya Jessica. Jadi itulah luar biasanya barbar brutalnya biadabnya Mabes Polri itu ya. Terbiasa memanipulasi untuk memangsa rakyat. Begitu juga dengan kamera 9 yang dituduhkan Jessica menggaruk. Ini juga hasil rekayasa ya. Diturunkan kualitas video CCTV-nya dengan downscaling ya. Ya, ini dia menggunakan aplikasi iRightShot ya, si bodet ini, si Muhammad Nur Al-Azhar ya. Sampah masyarakat ini lah dia pakai. Ya, tercatat dalam metadatanya iRightShot. Bisa gratisan maupun berbayar ya. Ini juga kodeknya jadi MP4 visual. Ya. Pembungkusnya harusnya dari DVR-nya itu MP4 ya. Malah dibuat jadi API ya, audio video interleave. Jadi kodeknya juga jadi dari harusnya advance video coding jadi MP4 visual yang lebih
jadul ya. Inilah perbuatannya Muhammad Al-Azhar. Nah, itulah dipakai untuk merekayasa pergerakan tangan Jessica, menggaru-garu tangannya gitu. Nah, ini di kamera 9. Nah, inilah pada saat dibuka kan ini cuma seperempat secara spasial monitor laptopnya si Budet itu, pengkhianat rakyat itu ya. Baru digeret dia, itulah ketika digeret baru dia zoom ya. Inilah awal ketika dibuka, itulah metadata dia sesungguhnya ya. Ini sekitar 96576, seperempat dari apanya, harusnya full ya, full 1920 180 tajam. Lihatlah ini kabur semua ya. Di sini dituduhkan Jessica melakukan penggarukan ya. Jangankan menggaruk 5 kali, 1000 kali pun bisa ya. Orang punya kemampuan animasi ya. Makanya saya bilang laboratorium komputer forensik Mabes Polri itu bukan laboratorium forensik, itu laboratorium apanya itu ya, bukan laboratorium, tapi itu studio animasi digital yang dipakai oleh para pemanipulasi perekayasa itu di Mabes Polri itu ya, untuk merekayasa kasus pesanan. Ini orang ini udah sering ini melakukan pesanan-pesanan para jenderal-jenderal yang mau naik pangkat ini untuk merekayasa kasus ini manusia pengkhianat rakyat ya. Jadi harus dikurung, jadi penjara seumur hidup ini. Makanya saya bilang sama Kapolri ini ya, kalau Anda tidak memenjarakan orang ini berarti Anda sama dengan musuh rakyat ya, pengkhianat rakyat ya. Bayangkanlah si Bin Sarbuto mempercayai ya, karena dia pada saat di sidang dia membawa nama Bareskrim Polri ya. Mungkin para hakim itu percaya saja produknya ini adalah produk forensik, bukan produk animasi. Nah, manusia penipu ini ya. Harusnya kalau ini orang berintegritas ya, bersih, Kapolri ini harusnya langsung sudah dipenjara orang ini. Luar biasanya kepolisian rekayasa Indonesia ya. Mabes Polri aja merekayasa, udah pusat aja merekayasa, apalagi Poldanya, Polresnya, Polseknya. Ya makin ke bawah ya makin hancur. Oke pemirsa, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Aktivitas Jessica di meja nomor 54 memang tak bisa dilihat jelas. Ahli digital forensik pun memperjelas CCTV agar bisa menganalisis pergerakan korban, terdakwa, dan saksi dari sejumlah angle. Kita bedah yang di sini karena kita tidak mau merusak integritas barang bukti yang utama kan. Gitu. Nanti kalau kita rusak integritas yang di sini, nanti mau dibilang wah ini dirubah, ini kan repot ya kan. Lihat itu tidak bisa hanya dalam satu part aja. Tadi kan di zoom cuma dilihat satu part. Kita melihat secara keseluruhan bahwa faktor kualitas dari CCTV yang ada kan juga mempengaruhi. Kalau kita lihat footage CCTV-nya pas di situ, itu bayangannya di mana-mana itu. Berarti CCTV-nya sendiri kan menghasilkan bayangan yang bisa membuat anggota badan itu tidak proporsional. Jadi kalau saya lihat tadi itu simply hanya bayangan yang dihasilkan oleh kualitas CCTV-nya aja. Gitu. Nah tadi pertanyaan saya juga mengenai autentikasi dari rekaman CCTV. Dalam ilmu digital forensik sebenarnya proses autentifikasi itu seperti apa? Ya untuk autentikasi tentunya kan ada metode yang sudah saya jelaskan waktu itu di persidangan. Ada hash verification, kemudian ada error level analysis, histogram analysis, frame analysis, metadata. Itu kalau misalnya untuk bahasa awamnya itu seperti apa ya Mas? Ya memastikan bahwa data yang saya analisa itu nggak ada perubahan atau modifikasi yang dilakukan secara sengaja. Itu harus menggunakan software untuk memastikannya? Iya, ya, tidak hanya software, itu juga harus dilengkapi oleh kompetensi digital forensic practitioner-nya. Gitu. Ya itulah penipuan dari si Christopher Harimanrianto gitu ya, ahli cecungu yang dipakai oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti dalam menipu ya, tampak pintar di depan orang bodoh. Tapi sebenarnya itu kalau sedikit punya pemahaman tentang keilmuan image dan video processing ya jelas itu si penipu itu ya. Si Christopher itu mengaku membuat analisa hash analisis lah, frame analisis, error level analisis,
metadata analisis, Bagudung analisis, Beguatu analisis, semua dia sebutkan untuk menutupi kebohongannya ya, ketipuannya. Padahal dengan program sederhana aja bisa kita praktekkan ya ini. Program sederhana saja, misalnya untuk uji hash frame demi frame ya, antara dua video ya, video yang sama tetapi resolusi yang berbeda, ini bisa kita praktekkan langsung di sini. Nah, ini misalnya yang 240, terus kita analisis ya, 100 misalnya frame yang ke 200 misalnya, terus kita ekstrak. Nah inilah ya, untuk frame 200, nah, inilah nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 fungsi hash yang kita analisa di sini. Inilah untuk yang video dengan resolusi 240. Ya, inilah dia. Ya, ini distribusi kanal RG dan B. Ya. Dia bilang kan dia lakukan hash analisis atau frame analisis ya. Kalau sudah di downscaling ya pasti ini nilai-nilai hashnya ini ya pasti berubah ya. Berikutnya kita bandingkan misalnya dengan yang hash analis dengan resolusi yang berbeda, tetapi frame yang sama, video yang sama ya, ini itu 360, tadi ini 240 ya. Kita stop ya kan, frame 200 kita ekstrak. Ya, tentu berbeda ya, inilah dia hasilnya kan. Dia kan berbeda dengan yang ini tadi. Nah ini ya, ini yang 360, ini 240, ini 360, ini kan hash-nya berbeda ini. Ya, karena sudah mengalami downscaling ya ini ya. Nah, ini kan berbeda MD5 sekian. Ya, untuk 240 ini, 360 ini beda resolusi ya pasti karena semua bit di dalam pixel itu sudah berubah akibat downscaling barbar brutalnya si Christopher Harimantrianto penipu itu ya. Jadi semua berbeda semua ya untuk frame yang sama, beda resolusi. Itulah si penipu cecung yang dipakai oleh Tito Karnavian untuk menipu publik itu ya. Gunanya ya untuk mengabur-ngaburkan animasi untuk menggiring hakim ya. Selanjutnya ya ini sudah pernah saya praktekkan, kita bisa menghash video ya, video total video bukan frame demi frame. Misalnya yang 240 bisa kita uji hashnya. Nah inilah ya nilai hash dari keseluruhan video dengan resolusi 240 ya. Terus bisa kita uji lagi yang lain, yang 360 misalnya. Nah inilah dia. Terus kita hitung. Nah inilah ya untuk hash dari video yang sama tetapi resolusi berbeda ya. Artinya tidak otentik, dia tidak identik ya. Ini yang hasil hash ya, ke-8 nilai hash, fungsi hash yang saya gunakan untuk video yang 240, yang ini yang 360, ini kan semua berbeda ya. Artinya apa? Begitu Anda lakukan downscaling, maka nilai-nilai hash yang dihasilkan setiap fungsi hash ini berbeda semua. Kalau berbeda maka ya tidak identik ya, tidak lagi identik, tidak lagi sama ya. Itulah ya, merusak satu bit saja di dalam image atau video itu bisa merubah semua nilai hash ya, yang direpresentasikan nilai-nilai hexadesimalnya 0 sampai 9, A sampai F. Apalagi dengan downscaling itu ya pasti berubah gitu loh. Itulah mulut sampahnya si Christopher itu ya. Itulah manusia barbar brutal biadab ya. Sok hebat di tengah orang bodoh yang nggak paham ya. Tapi ketika mau jumpa saya tahun 2016 pengecut itu mereka dua dengan Muhammad Noor Al-Azhar takut ya. Itulah si penipu selalu takut dalam keterbukaan dan uji publik. Itulah ciri-ciri penipu ya. Padahal keduanya itu ahli forensik digital abdi yang didirikan oleh Muhammad Noor Al-Azhar sendiri ya, yang sering digunakan di persidangan adalah bagaimana mereka menipu ya, merekayasa kasus, merekayasa video. Oke, sekian dulu ya untuk contoh dasarnya saja. Ya pemirsa, ini sedikit saya ulas dan simpulkan kembali perbuatan barbar brutal biadab ya yang dikomandoi oleh
mantan Kapolri, mantan Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian dan bawahannya langsung itu, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, Krisnamurti, ya, yang menggunakan saksi ahli forensik digital Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, ya. Kedua saksi ahli penipu akut itu yang menipu di persidangan, perbuatan rekayasa barbar brutal biadab itu kita simpulkan sedikit di sini, ya. Kualitas atau resolusi frame dari DVR Telview, ya, itu kualitas rekaman CCTV-nya, ya, seperti yang termuat pada poin 27, ya, di BAP Muhammad Nur Al-Azhar adalah 1920 piksel untuk lebar dan 1080 piksel untuk tinggi, dengan kedalaman bit 8 bit, ya, atau kalau 3 kanal berarti 24 bit per pixel, berarti sangat tajam, ya. Ada 16,7 juta warna yang bisa direpresentasikan pada video CCTV yang dihasilkan oleh DVR Telview tersebut, ya, yang ada di KP Olivier. Nah, di samping di poin 27, ya, di keputusan, naskah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, oleh Binsar Gultom dan kawan-kawannya itu termuat juga, ya, resolusinya. Ini dari BAP, dikutip dari BAP Christopher Harimanrianto, ya. Ini dia lebar 1920, tinggi 1080 piksel, laju premnya 25, lebar 3, jumlah kanal 3, nya 8 bit per kanal, berarti 24 bit per kanal, ya, 16,7 juta warna yang bisa direpresentasikan. Jadi video CCTV atau kualitas video CCTV yang dihasilkan oleh DVR Telview itu sangat tajam, ya. Jadi 50 meter pun masih bisa harusnya untuk mengenali semua atau mengidentifikasi semua pergerakan objek, bahkan objek kecil sekalipun, ya, apalagi cuma 12 meter dari kamera 7 ke meja 54. Tetapi apalah yang dirusak, yang dilakukan para penipu itu, ya. Para penipu Mabes Polri, ya, karena Muhammad Nur Al-Azhar bekerja sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Mabes Polri, ya, di kamera 7, ya, ini untuk pukul 15.57 sampai 17.17, ya. Inilah poin kunci di mana rekayasa itu dilakukan, ya, bukti utama kita. Kamera 7 untuk 15.57 17.17, ya, di BAP Christopher itu otentik 1920 80, laju frame 25. Nah, di BAP Muhammad Nur Al-Azhar dia melakukan downscaling, ya, dengan menurunkan resolusi frame dengan transcoding, ya, yang dia gunakan software iRightSoft dan FreeMake gitu, ya. Nah, ini. Jadi pada rentang waktu yang sama, video CCTV itu tidak mungkin memiliki resolusi yang berbeda. Nah, disinilah tangan kotornya Muhammad Nur Al-Azhar memanipulasinya dengan cara downscaling dan mengaburkan semua pergerakan Jessica, ya. Mengaburkan pergerakan Jessica mulai dari 15.57 sampai 17.17, ya. 1 menit sebelum Mirna Salin datang pukul 17.18, ya. Nah, ini sangat penting, ya, perbuatan brutal, barbar, dan biadabnya Muhammad Nur Al-Azhar ini, ya, karena di sini Jessica dituduhkan menggeser paper bag, menggeser menaruh sedotan ke dalam gelas kopi Mirna Salihin, menggeser centerpiece, menoleh-noleh, dan lainnya, ya. Nah, itu dia lakukan mengaburkan, ya. Jadi pengaburan ini lewat downscaling ini, ya, dilakukan untuk menggiring hakim, ya. Karena downscaling ini bisa dipakai untuk sebelum animasi dilakukan ataupun sesudah animasi dilakukan, ya. Jadi inilah untuk menutupi rekayasanya, dia kaburkan, animasi lagi, dia kaburkan lagi, animasi lagi, kaburkan lagi, ya.
Jadi inilah luar biasanya penipu si Muhammad Noor Al-Azhar. Itu mau saya untuk kamera 7, 15, 57 sampai 17, 17. Kalau kita lihat lagi ya, ini di kamera 9, ini di WAP Christopher Harimanrianto ya. Pada saat dia membandingkan warna kopi, ya, ini di kamera 9 dia potong ya, di 1659 di titik 1659. 1535 sampai 1659 itu Christopher melakukan downscaling ya pada potongan pertama ini ya, menjadi 960 576. Potongan kedua dia biarkan otentik. Jadi dia memanipulasi kamera 9 ini sehingga seolah-olah ya terjadi adanya perbedaan warna kopi pada saat disajikan Agustrono, ya dia downscaling, dia rusak warna kopi tersebut, dan pada saat diambil sari, ya, dengan membiarkan otentik, jadi terjadi kontras ya, terjadi perbedaan warna kopi, padahal perbedaan warna kopi tersebut adalah akibat rekayasa dia dengan merusak intensitas warna kopi dengan cara downscaling pada segmen video yang pertama. Selanjutnya juga Christopher melakukan penipuan ya, rekayasa untuk kamera 7 ya. Dia potong di sini di pukul 17.17 sebelum Mirna Salihin datang ya, menjadi dua segmen. Segmen pertama itu dibiarkan otentik, segmen kedua yang dia rekayasa ya dengan cara pengaburan ya, karena seperti saya katakan tadi, pengaburan itu bisa dipakai untuk menutupi secara visual rekayasa yang dilakukan ya, animasi, penghilangan frame, penurunan laju frame dan lainnya. Lihatlah di sini setelah dia downscaling juga, laju frame-nya juga dia turunkan menjadi 10 frame per detik dari 25 frame per detik ya. Padahal di sini ingin dilakukan analisis sedotan ya, posisi pengaduk, apakah Mirna Salihin mengambilnya langsung sudah ada di dalam gelas atau dari atas meja. Justru di sini dia kaburkan, padahal ini adalah elemen kunci. Ya. Itulah perbuatannya Christopher Harimanrianto ya. Direkayasa karena apa? Ya karena fakta yang terjadi ya bukan seperti yang dia sajikan di persidangan. Kalau sesuai dengan yang dia sajikan tidak perlu direkayasa dengan dikabur-kaburkan seperti ini ya. Faktanya pasti sebaliknya, bahwa sedotan ada di atas meja, tidak diintervensi apa oleh Jessica, dan itu diambil oleh Mirna Salihin, gitu loh, dari atas meja itu. Selanjutnya kedua ahli penipu tersebut juga melakukan rekayasa downscaling ya, penurunan resolusi frame untuk kamera 2, kamera 3 dan lainnya ya. Hampir semua kamera ya di PAP itu mereka lakukan rekayasa. Untuk kamera 2 dan kamera 3 ini sangat penting ya, karena di sini bisa dijejak warna kopi yang diambil oleh Devi Siagian ya dari meja 54 setelah diminum Mirna Salihin. Justru mereka kaburkan, mereka rusak di kamera 2, kamera 3 dan kamera 4 dan kamera 1 ya, kamera 15 semua mereka hancurkan. Padahal informasi warna kopi, volume sisa kopi, terus pergerakan gestur Mirna Salihin ketika dibawa dari Cafe Olivier dengan kursi roda, harusnya pengamatan itu bisa lebih lengkap, tetapi mereka hancurkan resolusi itu ya. Tidak puas hanya dihancurkan, mereka ini juga ya, mereka hancurkan juga informasi warna yang harusnya 3 kanal YUV, mereka hancurkan resolusi informasi warna tersebut dengan membuang kanal U dan P sehingga tersisa informasi intensitas saja, keabuan, jadi kanal Y saja yang tersisa ya untuk menutupi tadi itu informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis forensik. Tapi itulah yang dilakukan oleh para penipu pimpinan Tito Karnavian dan Krishnamurti tersebut. Tidak puas sampai di situ ya, para penipu pimpinan Tito Karnavian tersebut juga membuang 96.000 frame, 96.043 frame dari kamera 17. Padahal di sini seharusnya bisa dijejak lebih detail apa yang dimasukkan oleh Rangga ketika mempersiapkan kopi, susu dan lainnya ya, es dan lainnya, tetapi mereka buang itu 96.000 frame. Lebih ya, 64,02 menit
Itu durasi video hilang, perusakan barang bukti digital oleh kedua penipu tersebut ya. Untuk kamera 9 juga Muhammad Noah Lazar ya, di BAP-nya ada 100 frame yang hilang. Ya. Padahal di sini di kamera 9 ini pukul 15.35 sampai 16.59 dituduhkan Jessica melakukan penggarukan akibat cyanida ya. Aduh, parah sekali ya. Di kamera 7 juga gitu, ada 50 frame yang hilang ya. Atau durasi 2 detik kalau 25 frame per detik. Tapi kalau sudah di turunkan laju frame-nya menjadi 10 frame per detik ya. Jadi itu durasi 5 detik frame hilang ya, kamera 7. Luar biasa kerusakan, manipulasi dan rekayasa yang dilakukan oleh Bareskrim ya. Bareskrim Mabes Polri ya, isinya para pengkhianat semua itu. Berikutnya saya simpulkan lagi kembali ya, saya ulang-ulang lagi ya. Isi folder di tangan jaksa juga mengalami perubahan yang sangat radikal ya. Meskipun jaksa Sandi Handika menipu di persidangan dengan mengatakan isi flash disk-nya tidak mereka sentuh atau tidak diubah sama sekali ya. Karena yaitu penipu akan bekerja sama dengan penipu, pengkhianat bekerja sama dengan pengkhianat ya. Pengkhianat rakyat Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto ya bekerja sama dengan para jaksa penipu dan pengkhianat juga. Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Haribowo, Malane Wuwum, dan Wahyu Tapiandi. Inilah ya, isi folder CCTV 7 ya, di tangan jaksa yang sama itu bisa berbeda pada 2 titik waktu yang berbeda ya. Pada saat dibuka oleh Muhammad Noah Lazar itu cuma 2 potongan file ya, ini dia. Nah ini dia. Ya. Tetapi pada saat Agus Triyono 4 dia potongan file. Bayangkan ya, mereka mengatakan analisis frame, analisis hash, analisis error level, analisis metadata itu omong kosong penipuan semua ya. Jelas analisa yang mereka sebutkan itu gagal karena nyata-nyata ini perbedaan 2 jumlah video ya. Tahap yang mereka lakukan dari 2 ke 4. Mereka cop-cop, buang sana-sini, potong sana-sini, animasi sana-sini. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Yang pasti jumlah folder sudah berubah. Maka integritas data sudah terintervensi. Sudah koruptif ya. Berikut juga dengan kamera CCTV 9 ya. Pada saat dibuka oleh Muhammad Noah Lazar, isi potongan filenya cuma 2. Tetapi pada saat Agus Triyono jadi 3 ya. Apapun suka-suka mereka ya, mereka lakukan ya, menginjak-injak hukum dengan ya tidak menghargai yang namanya data digital itu yang dijaga dengan sakral. Yang penting kasus menang, kita otak-atik terserah. Kita yang punya hukum. Itu menurut mereka karena backup mereka saat itu adalah Kapolri Tito Karnavian. Terus jumlah folder juga begitu. Bayangkan tadi isi folder. Jumlah folder ya pada saat Jessica Kumala Wongso itu dihadirkan sebagai terdakwa. Ini tanggal 28 September jumlah foldernya 13. Bayangkan pada saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi sebagai ahli itu cuma 11. Perubahan yang sangat radikal dan manipulatif oleh Bareskrim Polri ya, bekerja sama dengan para pengkhianat. Begitu juga dengan file folder CCTV 3 ya, isinya kadang 2 ya, pada saat Rasmiati 2 isinya, 1 video warna, 1 keabuan. Tetapi pada saat Agus Triyono 3 video CCTV 3 ya, folder video CCTV 3 isinya 3 ya, 2 warna, 1 keabuan. Memang benar-benar brutal, barbar dan biadab memang Bareskrim Mabes Polri ini ya, dan itu tidak mau minta maaf lagi Kapolri pengecut dan banci itu ya. Berikutnya yang paling barbar biadab adalah kesalahan hitung mundur manual yang dilakukan Dr. Nursamran Subandi, toksikolog Mabes Polri. Bayangkan ya, menghitung mundur aja salah. Ya. Ini harusnya ya, kalau dihitung mundur lewat persamaan dia itu bukan 16.39 sesuai hitungan dia ya. 16 kalau 10 Januari 2016 10.30 dikurangi 90 jam, 9 menit 36 detik, hasilnya katanya 16.3936 detik. Tetapi setelah kita menghitung mundur manual, yaitu sebenarnya 6 Januari 16.20.24. Inilah brutal barbar biadabnya ya.
Bukan hanya laboratorium komputer forensik Mabes Polri, ya, laboratorium toksikolognya pun barbar brutal biadab, ya, menersangkakan orang dengan rekayasa perhitungan mundur manual seperti ini. Belum lagi kalau kita tengok persamaan dekomposisi penguraian sianidanya menggunakan persamaan kuadratik, ya. Bayangkan setelah ini turun ya naik lagi menjadi gelas itu menjadi meningkat apanya konsentrasi sianidanya. Ini kan benar-benar barbar brutal biadab bodoh bego ini, ya. Nur Samran Subandi ini, ya, toksikolog Mabes Polri, ya, bodohnya luar biasa, hitungan salah, mengaku pula mulutnya Kapolri itu selalu scientific crime investigation, ya. Mana ada di dunia ini menghitung laju di komposisi apapun menggunakan persamaan kuadratik. Udah gitu menggunakan Excel lagi, ya. Bukan software yang khusus untuk saintifik. Ini kan operasi perkantoran ini, ya. Software perkantoran. Dan saya uji dengan software, ya, 16-20-10 harusnya, ya, mirip dengan hitung manual 16-20-24. Saya hitung 16-20 dengan software program Python, ya, program sendiri. Bayangkanlah, ya, dia bilang 16-39, hitung mundur aja salah. Inilah luar biasanya sih laboratorium toksikologi ini. Rekayasa semua di Mabes Polri itu, sampah semua, sampah masyarakat semua untuk memenangkan kasus. Luar biasa mereka menipu rakyat, memangsa rakyat untuk prestasi rekayasanya itu, ya, terutama manusia biadab itu, barbar brutal biadab itu, Tito Karnavian dan Krisnamurti itu, ya, memakai semua jajarannya untuk menipu. Bukan hanya laboratorium komputer forensik, laboratorium toksikologi Mabes Polri juga menipu. Luar biasa. Ya, itulah sedikit kesimpulan, ya, tentang 37 bukti ilmiah yang tak terbantahkan, ya, yang dilakukan oleh para manusia biadab Mabes Polri, ya, Bareskrim Mabes Polri, khususnya laboratorium komputer forensik dan laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri, penipu perekayasa rakyat, pengkhianat semua. Dan sampai saat ini Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak pernah mengaku ini, ya. Biarkan publik yang akan mengetahui, menertawakan, ya, kita pertontonkan ke jutaan publik betapa bobroknya, ya, mentalitas manusia-manusia biadab barbar brutal yang ada di Bareskrim Mabes Polri itu tersebut. Oke, sekian dulu. Terima kasih.